Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa, kita menyatukan hati, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan di mana kami boleh belajar seperti Maria, duduk diam di bawah kakimu mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan, bukakan mata hati, telinga hati kami supaya kami boleh mendapatkan remanya dari apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Supaya melalui firman yang akan kami dengar, kami boleh mendapatkan berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Tuhan, ubahkan setiap kami, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan berbicara mengenai topik yang sering kali ditulis ya di dalam perjanjian baru, yaitu hidup di dalam Kristus, atau di dalam Dia, atau di dalam Kristus Yesus. Kita ambil di Kisah 17 ayat 28a ya, di mana firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia, huruf besar ya, Yesus, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi ada 3 poin saudaraku. Ada dikatakan kita hidup, bahasa Inggrisnya living, kita bergerak, bahasa Inggrisnya moving, dan kita berada, kita ada, bahasa Inggrisnya being. Jadi moving, living, being. Nah, itu adalah 3 pilar kehidupan yang Tuhan telah berikan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan hidup di dalam Kristus, yang mana 3 pilar kehidupan, yaitu dikatakan living, moving, dan being. Bicara mengenai wilayah kehidupan, bicara mengenai mandat ilahi, bicara mengenai martabat ilahi. Karena ketika Tuhan memberikan perintah kehidupan, pertama kali Tuhan menciptakan sorga dan bumi. Sorga alam yang tidak kelihatan dan bumi alam yang kelihatan, atau alam yang nyata, di mana Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, dengan diberikan mandat, dengan diberikan warisan. Manusia dijadikan wakil Tuhan di bumi untuk supaya manusia berkuasa atas segala ciptaan Tuhan dan menaklukkan kuasa-kuasa yang dari alam kegelapan. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan 3 pilar kehidupan, di mana ketika Adam jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan 3 pilar itu, yaitu manusia kehilangan kasih dan martabat yang Tuhan berikan, karena manusia terpental, gambar dan rupa Tuhan menjadi hilang, terpental dari Taman Eden, dan manusia kehilangan kuasanya karena bumi di bawah kuasa si jahat. Bahkan manusia kehilangan berkat-berkat wilayah kehidupannya ketika manusia terusir dari Taman Eden. Manusia kehilangan wilayah kehidupannya. Kita ingin tahu sebetulnya dari 3 dimensi kehidupan itu manakah yang terlebih dahulu kita harus tahu. Ataukah being, keberadaan kita, identitas diri kita, atau moving, prestasi hidup kita, ataupun living, kehidupan kita. Kalau secara dunia saudaraku, ada teori dari seorang yang terkenal namanya Maslow, diagram Maslow. Saya percaya banyak yang sudah pernah mendengar bahwa diagram Maslow ini menjelaskan manusia, kebutuhan dimensi manusia adalah yang pertama mengenai physiological need, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum. Itu dulu yang paling penting. Jadi manusia harus mendapatkan makanan dan mendapatkan minuman. Setelah itu baru mereka mencari keamanan, kenyamanan ya. Setelah keamanan mereka baru naik lagi menjadi sosial, kebutuhan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Setelah itu baru mereka mencari hormat, self esteem ya, hormat diri sendiri. Baru mereka bisa menemukan identitas diri mereka. Jadi identitas diri atau self actualization adalah yang paling terakhir yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi ketika kita bertobat, kita beriman kepada Yesus dan kita hidup di dalam Kristus,
Maka yang pertama kali yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah makan dan minum. Karena makan dan minum itu sudah pasti dinyatakan oleh Tuhan akan diberikan kepada setiap daripada kita. Tapi Tuhan lebih daripada itu, Dia memberikan kepada kita self identity atau identitas diri kita. Self actualization kita diberikan yang pertama kali, keberadaan kita di dalam Yesus ditegaskan lagi, status kita sebagai anak-anak Allah diberikan oleh Tuhan ketika kita beriman kepada Dia dan kita hidup di dalam Kristus. Baru setelah itu yang lain-lainnya menyusul. Seperti yang Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Kita tidak usah memikirkan makan dan minum dan kebutuhan untuk pakaian. Kalau dunia memikirkan itu, tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita yang percaya kepada Dia. Tetapi yang lebih penting daripada itu, yang pertama adalah Tuhan memberikan kita self identity atau identitas diri. Kita melihat ketika Yesus pertama kali memulai pelayanannya, Dia memulai pelayanannya dengan fullness of being. Dia memulai pelayanannya dengan status yang jelas. Ya, kita lihat di Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit surga ya, terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika Yesus memulai pelayanannya, Dia belum mendapatkan apa-apa, tapi pertama yang Dia dapatkan adalah identitas dirinya. Ditegaskan sama Bapa bahwa Dia adalah anak yang terkasih, bahwa statusnya adalah jelas. Keberadaan dirinya atau fullness of being-nya adalah nyata. Jadi Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Ia 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu Ia lapar. Di Lukas 4 ayat 1 dan 2. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan terdengarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Jadi dengan meterai Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap daripada kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meterai itu akan membuat status kita menjadi jelas, identitas kita menjadi jelas sebagai anak-anak Bapa. Karena dengan Roh itu kita memanggil Allah Aba, Bapa. Dan ini adalah starting point yang sangat penting sekali, saudaraku, dalam setiap kehidupan daripada kita. Ketika kita tidak sadar siapakah diri kita, maka banyak hal bisa terjadi tidak seperti yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Kita harus mengerti bahwa keberadaan kita, status kita adalah yang terpenting dalam kehidupan kita untuk memulai perjalanan kita bersama-sama untuk mengikut Yesus. Kita melihat contoh dari hamba-hamba Tuhan, dari anak-anak Tuhan yang sudah berjalan sejak dari perjanjian lama. Kita lihat Salomo di dalam segala keberhasilannya sebagai raja, dikatakan Salomo adalah raja yang terkaya, raja yang diberikan Tuhan hikmat yang paling besar dari segala orang yang berhikmat. Dikatakan dia di Pengkhotbah 2:11 dia mengatakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari, kata dia. Salomo sadar, meskipun dia mempunyai harta yang paling banyak di dunia, dia punya kerajaan yang sangat besar, dia sebagai raja dengan istri yang 700 orang, bahkan seluruhnya bisa sampai 1000 orang. Tetapi semua itu adalah sia-sia. Bahkan pada akhir daripada hidupnya, dia menyadari bahwa yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Di Pengkhotbah 2 ayat 9-10 dia mengatakan, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendalikan, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Dan di Pengkhotbah 5 ayat 12-13 dia mengatakan, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Salomo dia mengerti sekali bahwa sia-sia, semua itu adalah sia-sia. Bahkan hampir nyaris Salomo kehilangan keberadaannya, identitasnya di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan, karena dia begitu
duniawi, begitu banyak istri selirnya yang dari bangsa-bangsa lain yang membawa dia untuk menyembah berhala yang lain. Tapi pada akhirnya dia menyadari dan bertobat. Dia mengatakan bahwa semua itu sia-sia kalau tidak ada takut akan Tuhan. Jadi dia bertobat pada akhir hidupnya. Meskipun dia memiliki kekayaan yang luar biasa, having atau kaya, tetapi dia hampir kehilangan identitasnya, hampir kehilangan beingnya. Banyak dari manusia, saudara dan saya, ketika kita sibuk dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mencari, kita berusaha mencapai sesuatu, kita berusaha berprestasi, moving dalam hidup kita untuk mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Kita lupa siapakah diri kita, kita melupakan keberadaan diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita akan melihat sebuah contoh dari seorang yang sangat terkenal, Putri Masako dari Jepang. Putri Masako ini adalah seorang, ketika dia sekolah, dia adalah seorang yang murid yang luar biasa. Dia bisa 5 bahasa. Dia bahkan lulus magna cum laude dari Harvard Universitas dan keliling dunia, bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar, bahkan terakhir di Kementerian Luar Negeri Jepang. Sampai pada akhirnya dia dilamar untuk menjadi seorang putri raja, ya, seorang putri raja dari putra mahkota Jepang, yaitu Naruhito. Pada 9 Juni 1993 pada akhirnya dia menerima lamaran itu dan dia menjadi istri dari seorang calon kaisar Jepang. Saudara tahu bahwa di Jepang, kekaisaran Jepang itu adalah sebuah kekaisaran yang sangat ortodok, ya. Jadi peraturan-peraturannya sedemikian rupa sehingga ketika seseorang terlibat sebagai anggota keluarga kerajaan atau bahkan yang terhormat sebagai anggota terdekat dari kaisar, maka semua peraturan-peraturan yang sudah berdiri ratusan tahun lamanya itu mengikat kehidupannya. Sehingga dikatakan bahwa dengan menikahnya Putri Masako dengan Naruhito itu akan membuat dia seperti burung yang berada di dalam sangkar emas. Karena seorang wanita di Jepang tidak bisa mengatakan apa-apa dan tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa. Ketika dia memutuskan untuk menjadi putri raja dari seorang calon putra mahkota kaisar Jepang, maka dia melepaskan haknya untuk hidup bebas dalam kehidupannya sehari-hari. Dan keadaan itu membuat dia akhirnya menjadi sangat stres sekali, saudaraku. Bahkan dikatakan Putri Masako menderita penyakit psikologis yang ditimbulkan oleh stres. Boleh jadi merupakan bagian dari kerasnya benturan tembok tradisi oleh kekaisaran Jepang. Jadi dia menjadi seseorang yang tidak bisa ngapa-ngapain, hanya harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Jadi dia kehilangan dirinya sendiri. Meskipun dia adalah seorang yang sangat intelijen, seorang magna cum laude lulusan Harvard, seorang yang berprestasi, pandai, tapi ketika dia masuk ke dalam satu dunia yang sangat ortodok, kekaisaran Jepang, maka dia seperti seseorang yang kehilangan dirinya sendiri. Kita kalau melihat fotonya, saudaraku, fotonya kita bisa lihat di tayangan ini, dia pada waktu ini berusia 34 tahun. Bagi saya seorang yang 34 tahun, apalagi seorang putri kerajaan Jepang, putri raja Jepang, dan dengan kekayaan yang luar biasa, saya percaya perawatan tubuhnya, perawatan mukanya akan membuat dia bahkan kelihatan lebih muda dari usianya. Tapi ketika kita melihat foto yang kita lihat sekarang ini, usia 34 tahun, saya rasa dia dalam kondisi yang sangat stres berat, seperti orang yang kehilangan dirinya. Meskipun dia memiliki segala-galanya, kelihatannya dia memiliki segala-galanya, tetapi dia kehilangan dirinya sendiri. Banyak dari saudara dan saya, ketika kita hidup, kita berprestasi, moving kita luar biasa, kehidupan kita luar biasa, tapi ketika kita lupa siapakah identitas diri kita, kita bisa menjadi orang yang lupa diri, saudara. Sehingga apa? Sehingga kelihatannya kita memiliki segala sesuatu, tapi kita tidak bisa menemukan diri kita sendiri. Kita hilang di tengah-tengah kesibukan kita di dunia untuk mencari nafkah atau bahkan membuat prestasi dalam kehidupan kita. Kita istilahnya kesasar, get lost, tersesat, hilang, saudaraku. Kita lihat kehidupan Musa. Jadi Musa yang kita tahu dari sejak bayi diambil oleh putri Mesir, diangkat sebagai anak, dan dia tinggal di istana, dia belajar dengan pendidikan istana, dia menjadi seorang pangeran dari kerajaan Mesir, ya, meskipun dia adalah keturunan dari orang Yahudi. Tetapi ketika dia diangkat menjadi anak,
daripada putri Firaun, maka dia statusnya naik menjadi putra raja, seorang putra dari seorang putri Firaun di Mesir. Tetapi yang terjadi adalah dia menolak. Ketika dia dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun, meskipun dengan segala fasilitas yang dia dapat, tinggal di dalam kerajaan, hidup seperti bangsawan. Tetapi dia tahu siapakah dirinya, dan dia tidak mau dikatakan putri Firaun. Bahkan dia mau keluar dari istana, dia menuju kepada rakyat biasa. Dia bahkan akhirnya memerintah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Meskipun dia harus secara dunia, kelihatannya dia tidak berhasil, saudaraku. Kalau secara dunia prestasinya adalah jelek, dari seorang putra daripada putri Firaun yang dari kerajaan Mesir yang begitu kaya, dia rela melepaskan itu semua. Dia menjadi, pada awalnya 20 tahun dia menjadi gembala domba. Tapi setelah itu dia juga memimpin bangsa Israel yang mana tidak memiliki apa-apa, tapi lari dikejar keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Secara manusia, moving prestasinya tidak berhasil. Tetapi ketika kita semua tahu pada hari ini, berapa ribu tahun kemudian kita melihat, kita membaca dari Alkitab bahwa apa yang dilakukan Musa itu adalah ketika dia menemukan identitas dirinya sendiri. Meskipun secara prestasi, movingnya dia tidak berhasil, tetapi secara identitas dirinya dia adalah seorang yang sangat berhasil. Karena berdasarkan apa yang kita baca dari kitab Kejadian, Keluaran, dan kitab Taurat, 5 kitab Pentateuk, itu semua menggambarkan betapa berhasilnya Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan itu adalah ketika seseorang bisa menemukan siapakah dirinya di dalam Tuhan, maka dia memulai kehidupannya dengan itu, dan dia akan mengukir prestasinya. Bukan prestasi yang diukur secara dunia, tapi prestasi yang diukur secara Tuhan. Bukan membuat cerita dari dirinya sendiri, bukan old story, tapi menceritakan his story, meninggalkan legacy sehingga tercatat sebagai his story, his huruf besar story. Jadi ceritanya Tuhan. Maka kehidupan seseorang yang seperti itu, seperti Musa, adalah kehidupan seseorang yang dikatakan berhasil. Bahkan kita lihat ketika Musa meninggal, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah, nya pakai huruf besar, saudaraku. Jadi yang menguburkan Musa adalah Tuhan sendiri. Bahkan sampai hari ini tidak diketemukan kuburannya Musa. Dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Sedemikian berharga seseorang yang bisa menemukan dirinya sendiri, menemukan identitas dirinya di dalam Tuhan, dan dia bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berprestasi bukan secara dunia, tapi secara yang Tuhan nilai, dan dia bisa menjalani kehidupannya di dalam 3 dimensi: being, moving, dan living. Ketika kita hidup dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita lihat ketika Yesus sedang berdoa di Lukas 9 ayat 29 sampai 31 dikatakan, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Meskipun Musa ketika sebelum masuk ke tanah Kanaan, dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk, dan dia meninggal dan dikuburkan di Gunung Peor. Tetapi ketika Yesus sedang berdoa di Perjanjian Baru, dikatakan mereka melihat Yesus sedang berbicara kepada Musa dan Elia. Jadi keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Itu menunjukkan bahwa Musa sebetulnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Meskipun secara manusia dia kelihatannya tidak berhasil, tetapi di mata Tuhan, di dalam Tuhan, dia dikatakan berprestasi. Ya, kita lihat banyak dari orang-orang terkenal, dari orang-orang dunia yang kita lihat, banyak juga anak Tuhan. Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson, Christina Onassis, bahkan Saulus. Kita lihat
Orang-orang yang memiliki segala sesuatunya tetapi kehilangan identitas dirinya. Kita lihat Whitney Houston. Whitney Houston memulai karirnya sebelum dia menyanyi di Hollywood. Dia adalah background altar singer dari sebuah gereja, dan dia pelayanan begitu luar biasa. Keluarganya juga semua ikut pelayanan. Dia menyanyi di gereja begitu luar biasa sampai satu hari seorang produser film mendengar suara emasnya dan mengundang dia untuk rekaman di Hollywood. Dan ketika setelah rekaman, Whitney Houston menjadi sangat berhasil di dalam keberhasilannya, di dalam kesuksesannya, dalam keberhasilan movingnya luar biasa. Kehidupannya menjadi sangat luar biasa. Dia menjadi seorang yang kaya raya, saudara, terkenal di seluruh dunia. Tidak ada orang yang tidak tahu Whitney Houston pada zamannya karena suaranya begitu luar biasa. Tetapi yang kita lihat adalah dia kehilangan identitas dirinya, saudaraku. Dia yang dulunya rajin pelayanan kepada Tuhan, dia yang dulunya dekat dengan Tuhan, dia yang dulunya memuji memuliakan nama Tuhan di gereja, dia lupa, bahkan dia terjerat ke dalam dunia narkoba. Di dalam keberhasilannya sebagai sosok yang terkenal, dikenal orang, sosok yang kaya raya, dia kehilangan dirinya sendiri. Kelihatannya kehidupannya begitu mewah, begitu menyenangkan, tetapi dia kehilangan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dikatakan Whitney Houston meninggal karena overdosis, ya. Dikatakan overdosis di sebuah hotel dan dia meninggal seperti itu, saudaraku. Demikian juga Elvis Presley yang memulai dengan menyanyi lagu-lagu pujian, lagu-lagu gereja. Tetapi ketika setelah dia terkenal, kehidupannya menjadi luar biasa, dia menjadi kaya raya, menjadi sangat terkenal, dia kehilangan identitas dirinya dan dia juga terjebak dalam kehidupan narkoba. Sampai pada akhir hidupnya dia juga meninggal karena overdosis. Michael Jackson lebih-lebih lagi, saudaraku, seorang yang mohon maaf, yang mestinya kulit hitam, rambutnya mestinya tidak lurus, rambutnya mestinya keriting seperti keribu, tetapi dia tidak mau mengakui identitas dirinya. Bahkan dia membuat dirinya menjadi sangat putih dengan obat-obatan, dengan suntik, dengan operasi dan lain sebagainya. Dia membuat rambutnya menjadi tidak keriting keribu, dan dia bahkan mengoperasi mukanya sehingga dia tidak lagi seperti dulu. Orang yang tidak mau mengakui identitas dirinya. Tetapi dalam keberhasilannya dia, meskipun dia memulainya sebagai penyanyi altar di gereja bersama-sama saudaranya, tetapi di dalam perjalanan kehidupannya ketika dia berhasil, dia sukses luar biasa, dia juga kehilangan dirinya sendiri, saudara. Dia kehilangan identitas dirinya. Bahkan dia lupa bahwa dia adalah anak Tuhan, yang mana semestinya dia harus betul-betul kembali kepada Tuhan. Tapi dia lari, dia terjebak dalam narkoba, dia bahkan keluar, dia tidak mau mengakui dirinya sendiri, dia kehilangan identitas dirinya. Christiana Onassis juga seperti itu. Saulus, kita lihat Saulus, dulunya sebelum Saulus menjadi Paulus, dia adalah seorang ahli Taurat, yang sangat terkenal. Dikadang-kadang dia akan menggantikan Gamaliel menjadi rabi dari sebuah pondok pesantren pada waktu itu. Dan dia dipercaya oleh banyak orang untuk mengejar-ngejar orang-orang Kristen yang dianggap sesat pada waktu itu. Dia adalah orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang terhormat, kedudukan tinggi, tapi dia rela untuk melepaskan itu semua. Dan dia menjadi anak Tuhan. Dan di dalam Tuhan dia menyadari sekali siapakah dirinya, seperti Musa yang mau melepaskan keduniawian dan mendapatkan identitas dirinya secara penuh dan mengganti namanya dengan Paulus. Dan dia, Saulus yang berganti nama menjadi Paulus, dia kehilangan havingnya, dia kehilangan kedudukannya di masyarakat, tetapi dia mendapatkan identitasnya di dalam Tuhan. Meskipun secara dunia Rasul Paulus yang dikenal dengan nama Saulus sebelum bertobat itu dianggap orang tidak berhasil, tetapi secara Tuhan, di dalam Tuhan, dia menemukan identitas dirinya. Bahkan dia bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia bisa mengatakan seperti ini, saudaraku, mati adalah suatu keuntungan, tapi hidup adalah untuk Kristus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga membuat Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menulis lebih dari 60% dari kitab Perjanjian Baru adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Meskipun Rasul Paulus menulisnya paling banyak adalah ketika dia dipenjara di Roma, tetapi semua itu menjadi berkat bagi saudara dan saya sampai pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan adalah
ya dan amin, dan kekal untuk selama-lamanya. Kita melihat tragedi terbesar di dalam kehidupan itu bukanlah hidup tanpa tujuan, tetapi jika seseorang kehilangan dirinya atau identitasnya di dalam pergumulan hidupnya untuk menggapai tujuannya. Kadang-kadang ketika kita kehilangan identitas kita, tapi ketika kita bisa menemukan identitas kita di dalam Tuhan, kita kehilangan identitas kita di dunia, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seperti yang Musa dapatkan, seperti yang Saulus temukan dan mengganti namanya menjadi Rasul Paulus. Tetapi ketika kita seperti Salomo, pada awal hidupnya dia adalah anak Raja Daud yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan Tuhan langsung berkata-kata kepada Salomo, apa yang kau minta daripadaku? Dan Salomo meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat plus kekayaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan tidak ada orang yang lebih kaya daripada Salomo, karena kayanya datang daripada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya dia kehilangan, hampir nyaris kehilangan identitas dirinya. Karena apa? Di dalam kesibukannya menikmati harta, dalam kesibukannya menikmati prestasi yang dia capai dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia lupa identitas dirinya. Dia bahkan punya istri dan selir sampai ribuan, ratusan, dan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Dan akhirnya dia menyadari bahwa semua adalah sia-sia. Karena apa? Tidak ada gunanya. Dan itu merupakan suatu tragedi yang terbesar ketika kita kehilangan identitas diri kita di dalam Tuhan. Saudara dan saya, kita semua ketika kita bertobat, kita harus sadar bahwa identitas diri kita adalah starting point atau awal perjalanan kekristenan kita, atau awal perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, yaitu sebagai anak Allah. Dan dengan itu kita bergerak, kita mendapatkan prestasi kita dalam Tuhan, kita hidup di dalam Dia. Jadi kalau kita menganalisa, kita lihat being, keberadaan identitas kita, moving adalah prestasi, apa yang kita capai dalam kehidupan, dan living adalah kehidupan kita, umur kita, kesehatan kita. Kita lihat Salomo beingnya, identitasnya minus, saudaraku. Kita lihat di chart yang di depan, minus. Kita lihat prestasinya plus, luar biasa, hebat. Kita lihat kehidupannya plus, luar biasa, hebat. Tetapi dia kehilangan identitasnya dia, hampir kehilangan identitasnya diri sendiri. Sampai pada hampir akhir hidupnya dia bertobat, saudaraku. Kita lihat Simpson kehilangan identitas dirinya. Dia adalah orang yang diurapi, orang yang bernasar kepada Tuhan, orang yang diurapi. Tetapi prestasinya luar biasa. Dia membunuh banyak orang Filistin sebagai hakim-hakim, dan kehidupannya sangat pendek, minus, saudaraku. Dan dia juga kehilangan dirinya sendiri. Kita lihat Metusalah adalah orang yang dicatat di Alkitab paling panjang usianya adalah 969 tahun, saudaraku. Tetapi tidak dikatakan dia punya hubungan dengan Tuhan. Jadi minus, keberadaan identitas dirinya minus, dan tidak dikatakan prestasi apa-apa mengenai Metusalah. Jadi kehidupannya juga minus. Sekarang kita juga akan mengintrospeksi, pada titik manakah saudara dan saya berada. Apakah identitas diri kita jelas di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, atau kita masih belum jelas di dalam Tuhan? Apakah prestasi kita dalam Tuhan plus atau minus? Apakah kehidupan kita dalam Tuhan plus atau minus? Ada 3 dimensi kehidupan yang kita harus sadari: being atau keberadaan kita atau identitas kita, moving prestasi kita, juga living kehidupan kita di dalam Tuhan. Biarlah itu semua boleh membuka mata hati kita untuk kita melihat posisi kita, kehidupan kita setelah kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap daripada kita menyadari siapakah kita di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Karena bukan hanya iman yang bisa membawa kami masuk lebih dalam lagi, tapi ketika kami mengerti ada 3 dimensi kehidupan yang Kau berikan kepada setiap daripada kami, di mana kami harus memulai dengan menyadari siapakah diri kita. Seperti Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan fullness of being, dengan kesadaran dirinya bahwa dia diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan untuk menjadi anak-anak Bapa. Demikian setiap saudara dan saya yang beriman kepada Yesus, kita memulai kehidupan kita di dalam Yesus adalah dengan menjadi anak-anak Bapa. Setelah itu kita baru mengukur prestasi kita dengan moving, bergerak di dalam Tuhan dan menikmati kehidupan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah berkat yang Kau limpahkan kepada setiap daripada kita
akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, kami semua yang percaya dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.